Halo, kita lanjutkan. Ya, jadi yang kedua adalah bentuk sista. Bentuknya agak bulat. Kemudian ukurannya 52 kali 55 mikron. Dinding 2 lapis. Silia kadang tampak, terutama pada sediaan segar. Makronukleus positif kadang-kadang, mikronukleus kadang-kadang ada atau tidak. Terdapat vakuola di luar hospes, sista mampu hidup beberapa minggu. Ya, jadi ini bentuk sistanya. Kemudian ini makronukleus. Ini di sini mikronukleusnya tidak kelihatan. Daur hidup dari Balantidium coli. Ya. Jadi Balantidium coli ini hidup di dalam usus besar. Ya. Inang definitifnya adalah babi. Kemudian dari tinjanya ini trofozoid dan sista dikeluarkan bersama tinja. Seandainya mengkontaminasi makanan ataupun minuman kita, maka kita akan menjadi terinfeksi. Ya, jadi inang aksidentalnya adalah manusia, habitatnya di usus besar, yaitu di Regiocecalis atau Ileum pars terminalis. Kemudian patologi dan gejala klinisnya. Invasi tropozoid di mukosa dan submukosa usus. Ini infeksinya dapat sampai ke appendix, dapat memperbanyak diri, kemudian membuat sarang, timbul abses pecah, menjadi ulkus yang tidak teratur dan menggaung, kemudian infeksi bakteri sekunder, infeksi ekstraintestinalis masih banyak diperdebatkan. Ya, sampai saat ini dianggap tidak ada yang ekstraintestinalis, tidak ada infeksi ekstraintestinalis. Kemudian gejala klinisnya kebanyakan asimptomatis, infeksi akut tinja cair 6-15 kali per hari, disertai lendir dan darah dan nanah. Mohon diperhatikan di sini, jadi tinja penderita balantidiasis ini ada lendir, ada nanah, dan ada darah. Sedangkan pada penderita amebiasis tinjanya hanya bercampur lendir dan darah. Ya. Mohon perhatian itu ya, infeksi akut pada amebiasis dan balantidiasis. Kemudian infeksi kronis. Ya. Ini bisa terjadi diare yang kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang. Kemudian nyeri pada kolon, bisa terjadi anemia dan kaseksia. Ya. Bisa dipahami?
Halo? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, lanjut ya. Kemudian diagnosis yang bisa ditegakkan untuk balantidiasis. Ya. Balantidiasis sering dikacaukan dengan disentri yang lain. Tropozoid ini banyak ditemukan pada tinja cair, ini 90%-nya. Kemudian sista banyak ditemukan pada tinja padat, perlu diperiksa tinja beberapa kali. Kemudian sigmoidoskopi ini juga perlu dilakukan. Terapi bisa diberikan tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan obat pilihan atau drug of choice-nya. Karena apa? Karena pada penderita balantidiasis ini sering terjadi infeksi sekunder. Kemudian obat alternatif yang bisa diberikan yaitu diodohidroksiquinolin, kombinasi metronidazol dan diodohidroksiquinolin, iodoquinolin, nitrimidasin, dan paramomisin. Mengenai epidemiologi dari balantidiasis, babi merupakan hospes reservoir yang penting bagi manusia, meskipun kera juga dapat terinfeksi. Insiden pada manusia ini cukup tinggi, terutama di daerah peternakan babi dengan higiene sanitasi yang buruk. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Lanjut ya. Sudah baca PPT saya sebelumnya? Sudah. Sudah. Ya. Kita lanjutkan pada cryptosporidiasis. Ya. Cryptosporidiasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh Cryptosporidium species. Cryptosporidium species ini sebetulnya merupakan parasit burung, sebangsa reptil, ikan, dan mamalia termasuk manusia. Ya. Kasus manusia yang dilaporkan pada mereka yang memiliki riwayat kontak dengan COVID domestik, ya, ini jelas babies ya, ini bukan betis ya, babies. Ini jelas merupakan penyakit Cryptosporidiasis ini merupakan penyakit zoonosis. Distribusi geografisnya ini terjadi di seluruh dunia. Kemudian habitatnya adalah intraseluler dan ditemukan di bagian distal yeyinum, ileum, dan usus besar. Nah, morfologi dari Cryptosporidium. Yang pertama adalah bentuk oosis. Ya. Bentuk oosis ini merupakan bentuk yang infektif. Ya. Artinya apa? Apabila makanan kita ataupun minuman tercemar atau terkontaminasi oleh oosis dari Cryptosporidium ini, maka kita bisa menjadi terinfeksi. Ya. Bentuk infektif ini ada dua macam. Ya. Oosis ini ada dua macam. Yang pertama adalah oosis yang berdinding tebal. Ya. Jumlahnya kira-kira 80% dari semua oosis yang ada. Dan oosis yang berdinding tipis, ini jumlahnya sekitar 20% dari total semua oosis yang ada. Ya. Oosista ini berdinding tebal, oosista yang berdinding tebal ini diekskresikan dalam feses, sedangkan oosista yang berdinding tipis ini
biasanya tidak keluar bersama tinja, tapi ini bisa menyebabkan autoinfeksi. Ya, jadi sebelum keluar bersama tinja, dia sudah bisa menginfeksi kembali inangnya. Bentuk dari oosis ini adalah bulat atau oval, tidak berwarna, ya. Diameternya ini sangat kecil, ya, antara 1,5 sampai 5 mikron, dan di dalamnya terdapat 4 sporozoid yang memanjang. Oosis ini tahan hidup di luar tubuh dan tahan terhadap klorinasi. Ini merupakan, ya, ini yang merah muda atau pink ini adalah oosis dari Cryptosporidium setelah dilakukan pengecatan dengan silnation, ya, ini, ya, sehingga dia bisa berwarna menjadi pink. Kalau tidak dilakukan pengecatan maka tidak bisa dilihat karena warnanya transparan. Yes. Kertas kayak ini garis-garis. Ya. Kemudian ini adalah yang menggunakan fluoresen, ya, sehingga warnanya bisa berpendar, bisa kelihatan. Folie bergaris. Folie bergaris kan? Halo, ya. Halo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Ya, lanjut ya. Kemudian bentuk tropozoidnya. Kolonisasi tropozoid dalam saluran usus, terutama di ileum dan ileum. Ya, ini yang menyebabkan patologi. Jadi yang menyebabkan penderita sakit adalah bentuk tropozoidnya. Tetapi yang infektif adalah bentuk oosisnya. Ya. Tropozoid merupakan parasit intra ataupun ekstraseluler. Tropozoid berada pada permukaan mikrofili, ya, pada permukaan mikrofili, tetapi tidak di dalam mikrofili. Jadi hanya di dalam mikrofili saja. Kita lanjut ke lingkaran hidupnya. Ya. Apabila oosis ini tertelan, ya, oosis ini tertelan, apabila oosis ini tertelan, kemudian melepaskan sporozoidnya, ya, yang berubah menjadi bentuk sporozoid di dalam usus halus. Kemudian tropozoid ini akan melakukan replikasi, ya, dan berkembang menjadi bentuk oosista setelah kira-kira 12 hari. Ya, ini di sini. Jadi yang masuk adalah oosista, kemudian berkembang menjadi sporozoid, sporozoid menjadi tropozoid, dan berkembang biak. Selanjutnya, tiap oosista berdinding tebal ini akan terbentuk 4 sporozoid di dalamnya. Ini oosistanya. Setelah oosis tertelan oleh hostbed yang cocok, maka akan terjadi eksistasi. Eksistasi adalah perubahan dari bentuk sista ke bentuk yang lainnya. Kemudian dari sporozoid ini dilepaskan dan parasitasi sel-sel epitel usus halus. Dalam sel-sel ini parasit mengalami multiplikasi aseksual. Ya, biasanya terjadi secara sisogoni ataupun merogoni, dan multiplikasi seksual, yaitu akan terjadi gametogoni yang menghasilkan mikrogamet dan makrogamet. Nah, kemudian
Cryptosporidium ini mempunyai bentuk seksual dan aseksual dalam satu inang, sehingga disebut monozeus, ya. Monosenus. Setelah terjadi pembuahan, ini oocysta berkembang dan berspora ini. Kemudian gejala klinisnya. Masa inkubasi 1 minggu. Gejala klinis yang terjadi ini biasanya terjadi pada lebih dari 80% orang yang onset diare encer, kram perut, kadang disertai mual, noreksia, demam, dan malaise. Ya. Gejala ini biasanya berlangsung selama 1 sampai 2 minggu, jarang yang lebih dari 1 bulan. Ekskresi oocysta dapat berlangsung selama beberapa minggu. Pada hospes yang imunokompromis, ini gejala biasanya bertahap, tetapi diare bisa terjadi lebih parah. Diare berat dan terus-menerus, dan dapat kehilangan cairan 5-10 liter per hari. Kemudian tadi sudah dilihat gambarannya ya. Ini biasanya dilakukan dengan pewarnaan tahan asam supaya warnanya ini bisa berubah menjadi pink atau merah muda. Kemudian bisa juga dilakukan dengan sedimentasi formalin etal asetat atau pengapungan gula jenuh. Ya. Kemudian yang mikroskopis, fase kontras atau pewarnaan dengan reagen kinyon yang dimodifikasi, yang telah dimodifikasi. Bisa juga dilakukan deteksi monoklonal antibodi dan pemeriksaan ELISA berlabel fluoresin. Kemudian bisa juga dilakukan biopsi usus. Ya, ini biasanya jarang dilakukan. Kemudian pengobatan atau treatment yang biasa dilakukan pada penderita giardiasis, ya. Pada orang yang imunokompeten, cryptosporidiasis biasanya dapat sembuh sendiri. Hanya butuh perawatan suportif, ya, seperti misalnya kalau banyak terjadi diare, maka bisa dilakukan dengan pemberian cairan, ya. Kemudian tidak ada obat yang efektif, ya. Biasanya paramomisin antara 500 sampai 750 mg 4 kali per hari, tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Pada pasien AIDS, gejala cryptosporidiasis mereda setelah terapi dengan antiretrovirus. Ya. Tindakan suportif ini biasanya rehidrasi oral dan parenteral, dan hiperalimentasi sering penting pada orang lanjut usia yang imunokompromis ini biasanya. Kemudian pencegahannya, ya, ini tinja penderita sangat, ini bukan efektif ya, ini salah tulis dari infektif ya, jadi kurang. Mohon nanti dibetulkan ya, tinja penderita sangat infektif, sehingga hati-hati terhadap tinja penderita cryptosporidiasis. Kemudian air mendidih adalah metode dekontaminasi yang paling
dapat diandalkan. Filter dengan ukuran kurang dari 1 mikron, ya, diameternya, ini dapat menyaring Cryptosporidium spesies Oocysta, ya, bentuk Oocystanya. Ya. Ada yang ditanyakan mengenai protozoa usus? Sebelum kita berlanjut pada pemeriksaan tinja terhadap parasit usus. Halo? Halo? Ada Halo, Bu. pertanyaan? Belum. Tidak. Belum. Ya, saya harap betul-betul bisa memahami, ya. Tetapi kalau seandainya saudara nanti mengalami kebingungan, bisa saja tanya, ya. Ya, baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa. Ya, sekarang pemeriksaan tinja terhadap parasit usus, ya. Jadi tujuan dari pemeriksaan tinja ini untuk memeriksa dan mendiagnosa parasit usus. Dari pemeriksaan tinja ini bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode makroskopik dan mikroskopik. Nah, ini metode makroskopik. Pertama, untuk metode makroskopik, yang kita lihat adalah kuantitas tinja. Ya. Jadi jumlah tinja per hari orang dewasa itu kira-kira 150 mg. Orang dewasa normal, ya, pada kondisi normal maksudnya. Kemudian pada anak-anak ini sekitar kurang lebih 80 mg. Kemudian yang kedua adalah kualitas tinja. Yang pertama adalah warna. Ya. Warna tinja normal adalah kekuningan, ya, coklat kekuningan. Kemudian ada warna-warna tinja tertentu, ya, yang diakibatkan oleh adanya pemakaian obat-obatan maupun makanan yang dikonsumsi. Misalkan pada orang-orang yang mengkonsumsi FE, misalkan, maka tinjanya akan berwarna hitam. Sedangkan orang-orang yang banyak mengkonsumsi sayuran, maka tinjanya akan berwarna kehijauan dan sebagainya. Kemudian konsistensi tinja. Jadi tinja normal, ya, dikatakan normal apabila ditusuk dengan lidi bisa tegak. Kemudian dikatakan tidak normal, misalkan cair, itu kelihatan, ya, pada orang penderita diare. Kemudian kalau ditusuk dengan lidi akan jatuh, ya. Ataupun mungkin keras, ya, keras pada penderita yang mengalami konstipasi. Jadi ini tinja kalau ditusuk dengan lidi keras, ya. Ini pada orang penderita konstipasi. Kemudian bentuknya tinja normal ini seperti pensil, ya. Kemudian baunya ini tinja normal mengandung baunya spesifik karena mengandung H2S, indol dan skatol. Kemudian pada penderita amoebiasis ini biasanya baunya amis karena disertai dengan adanya darah. Sedangkan pada penderita balantidiasis ini bau tinjanya lebih spesifik lagi, bacin, yaitu karena adanya darah dan nanah, ya. Kemudian pada tinja ini juga bisa kita amati ada
atau tidaknya darah dan mukus. Pada tinja normal tentunya tidak akan terdapat darah dan mukus. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat metode mikroskopik. Ya. Metode mikroskopik ini bisa dilakukan secara langsung dan secara konsentrasi atau tidak langsung. Ya. Cara langsung ini bisa kita lakukan dengan menggunakan normal salin, iodin atau lugol, dan eusin. Ya, mohon diperhatikan ini gambarnya ya. Ini normal salin, lugol, dan eusin. Diteteskan dulu, ya, ini diteteskan dulu pada objek gelas. Jadi jangan banyak-banyak, satu tetes saja, ya. Ini satu tetes normal salin, lugol atau eusin. Kemudian sedikit tinja, kita ambil dengan lidi sedikit saja, karena kalau terlalu banyak nanti tidak bisa diamati. Ya. Sedikit tinja diambil dengan lidi, kemudian kita campur dengan larutan tadi yang sudah ada pada objek gelas. Ya, campur. Selanjutnya, kalau ada bagian-bagian yang kasar, ini sebaiknya diambil dulu, dihilangkan, dibuang. Dan selanjutnya ditutup dengan cover slip dengan hati-hati supaya tidak ada gelembung udara. Ya. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Ya. Pemeriksaan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi kita mengambil tinja lagi, ya sedikit tinja lagi, dan dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Mudah ya, mudah ya. Selanjutnya, 2, cara konsentrasi atau cara tidak langsung. Mengapa cara konsentrasi ini harus dilakukan? Karena pada infeksi ringan atau infeksi yang tidak berat, ini biasanya dengan pemeriksaan langsung sukar dideteksi adanya tropozoid ataupun sista, sehingga biasanya dilakukan pemeriksaan dengan cara konsentrasi menggunakan jumlah tinja yang lebih banyak, ya, volumenya. Yang pertama adalah cara pengapungan zinc sulfat yang dikemukakan oleh Voss et al. Tahun 1938. Jadi ini sudah lama sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah cara pengendapan formalin ether yang dikemukakan oleh Ricci tahun 1948. Ini juga sudah lama. Ya. Jadi yang pertama dikenal dengan metode Voss, sedangkan yang kedua dikenal dengan metode Ricci. Nah, kita lihat metode Ricci terlebih dahulu. Ya. Yang pertama kali ini, ya, kita ambil sedikit tinja, ya, kira-kira sebesar biji kacang tanah. Ya. Kemudian ditambah 10 ml Aquades. Ini kita aduk di dalam beker gelas, ya, kita aduk, ya, sampai rata, ya, tinjanya tercampur semua dengan Aquades. Kemudian selanjutnya kita saring, ya, disaring dengan kain kasa basah. Kenapa harus basah? Karena kalau tidak basah nanti airnya akan menempel
akan menempel pada saringannya. Nah. Kemudian yang ketiga, supernatannya ini, cairan yang di atas ini, ya, cairan yang di atas ini dibuang. Cairan yang di atas dibuang, kemudian ditambah formalin 7,5%, diaduk, dan dibiarkan selama 5-10 menit. Ya. Selanjutnya, ya, ini tadi disentrifus ya, tadi misalkan. Kemudian selanjutnya, tadi supernatannya dibuang, kemudian endapan atau sidemen ditambah dengan 3 ml ether, ya. Kemudian disentrifus selama 2-3 menit. Kemudian yang ketujuh, dibuang supernatannya, ya. Kemudian dengan alat Ose, ya, ini alat Ose, ya, ini alat Ose. Kemudian kita ambil sedikit, ya. Sebelumnya objek gelas ini, ya, kita tetesi dengan larutan Lugol 1 tetes, kita ambil endapan tadi, ya. Nah, ini. Di pasar Sleman tuh ada yang jual snack rencengan murah nggak toh? Di pasar. Ya, Rencengan murah. Ya, kemudian renceng kayak misalnya beng-beng 1 pak kayak gitu. Kemudian ditambah, ya. Kemudian ditambah tadi endapannya, kita aduk dengan baik, ya. Kemudian kita tutup dengan objek gelas, dengan cover slip ini. Selanjutnya diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Tadi. Bisa dipahami metode Ricci? Halo? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan. Ya. Ini pemeriksaan tinja untuk nematoda usus, ya. Nematoda usus ini ada bentuk telur, bentuk larva, dan bentuk dewasa. Besok kalau tidak salah hari Kamis kita akan membicarakan mengenai nematoda usus ini. Ya. Pemeriksaannya juga sama dengan pemeriksaan protozoa usus, yaitu pemeriksaan langsung dan tidak langsung. Ya. Kemudian nematoda usus yang bisa dilakukan pemeriksaannya adalah Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, Necator americanus, dan Enterobius vermicularis. Nah. Kemudian pemeriksaan mikroskopik untuk nematoda usus. Ya. Yang pertama adalah pemeriksaan langsung. Ini dilakukan sama seperti pemeriksaan protozoa usus. Jadi menggunakan larutan garam fisiologis, Lugol, dan eosin tadi, ya, yang diteteskan pada objek gelas. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tidak langsung atau pemeriksaan secara konsentrasi. Ya, ini menggunakan ada 2 cara, yaitu secara kualitatif ini dengan menggunakan metode pengapungan Willis-Mallory. Ya. Yang kedua, cara pemeriksaan kuantitatif ini dengan metode Cato-Katz. Ya. Willis-Mallory karena yang mengemukakan adalah Willis-Mallory, sedangkan Cato-Katz adalah ya Cato-Katz. Nah,
ini metode atau CATS. Ya. Ini dikatakan metode kuantitatif sebab dapat digunakan untuk menghitung jumlah telur per gram tinja. Ya. Pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan, ya, ini awalnya kita harus merendam selopantip. Ya, selopantip digulung pada kayu-kayu yang dibuat sedemikian rupa, ya, ya putarkan pada kayu selopantip. Kemudian selanjutnya direndam di dalam larutan malasid green selama semalam atau 24 jam. Ya, ini. Kemudian kita ambil sedikit tinja, ya, kita letakkan pada objek gelas. Kemudian kita di atas tinja kita taruh kawat penyaring, yaitu kawat seperti strimin tetapi yang halus, ya. Kita taruh di atas ini kawat striminnya, kita taruh di atas tinja. Kemudian dengan lidi kita tekan-tekan, ya, kita tekan-tekan sehingga bagian-bagian tinja yang halus ini akan keluar ke atas, ya, akan keluar ke atas saringan. Ya, ini kita tekan-tekan. Kemudian tinja yang halus ya tadi yang di atas saringan itu kita ambil, ya, kita ambil ini tinjanya kita ambil. Kemudian ini pada objek gelas ini sudah ada pencetak ini karton ini. Lubang cetakan karton, lubang ini kalau diisi tinja, ini kira-kira volume tinjanya sebanyak 30 mg. Ya, ini lubang cetakan karton diisi dengan tinja. Kemudian ditekan. Ma, itu suara duduk dari mana? Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini tadi kartonnya kita ambil. Halo? Halo? Halo, Bu. Halo? Ya, Halo. bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi ya. Ini jadi tadi kartonnya diambil, kemudian ini akan tertinggal tinja yang sudah dicetak. Ini ukurannya kira-kira 30 mg. Ya, ini. Kemudian tinja ini kita tutup dengan selopantip. Ya, selopantip ini kita potong sepanjang kira-kira 5 sampai 7 cm. Kita
tutupkan di atas tinja ini, ya. Kemudian dengan ini ya, jadinya seperti ini, sudah ditutup selopan tip. Kemudian selanjutnya kita ratakan dengan objek gelas yang lain, ya. Kita ratakan supaya tinjanya tersebar ya di bawah selopan tip ini, ya. Kita ya. Kemudian dibiarkan kira-kira 30 menit ya sampai transparan ya. 30 menit sampai transparan, kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali ya. Kemudian dihitung semua telur yang kita lihat ya, kita lihat atau kita jumpai. Pemeriksaan bisa secara horizontal ya, jadi kanan kiri, diusahakan jangan sampai ada bagian yang terlewatkan. Atau pemeriksaan bisa juga dilakukan dengan menggerakkan atas bawah ya. Ya. Jadi bisa vertikal maupun horizontal. Ya. Ini. Kemudian telur cacing yang kita jumpai kita hitung. Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya? Bisa, oke. Jadi bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah, cara penghitungan telur nematoda usus ya, ini untuk Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura maupun hookworm. Tadi jumlah telur dalam metode Kato kita umpamakan huruf N ya, ini N ya, N. Misalkan 5 atau 10 ya. Dari 30 mg tinja. Maka jumlah telur per gram tinja JTPG sama dengan 1000 karena ini per gram tinja ya. Jadi 1000 dibagi 30 kali N tadi, misalkan kali 5 ya, kali 10 misalkan. Atau kali misalkan ini 30, jadi jumlah telur per gram tinja menjadi 1000 ya. Kalau jumlah tinja per orang per hari kira-kira 150 gram, maka dapat dihitung 150 gram kali tadi. Misalkan tadi ketemunya N30, jadi jumlah telur per gram tinjanya 1000. Maka 150 gram kali 1000, jadi 150.000 butir telur. Kemudian dari banyaknya jumlah telur per gram tinja ini dapat diprediksi intensitas infeksi ya dari spesies cacing tadi yang telurnya kita identifikasi atau kita hitung. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, kemudian ini diagnosis untuk enterobiasis ya. Tidak pakai Kato ataupun pemeriksaan langsung, tetapi menggunakan pemeriksaan anal swab. Ya. Ini dilakukan pada malam hari atau pagi hari sebelum mandi. Ya. Jadi kita ini ada seperti spatel, ya, ini spatel yang diberi selopan tip yang bagian yang lengketnya itu ada di permukaan. Ya, kita buat dengan spatel, ini selopan tip yang lengket itu di bagian permukaan. Kemudian spatel ini kita tempel-tempelkan pada sekitar anus anak. Ya, ini. Kemudian setelah itu selopan tip kita ambil, kita rekatkan pada objek gelas, kemudian kita tetesi dengan gliserin.
ya. Sedikit saja gliserinnya. Jadi tadi objek gelasnya diberi sedikit gliserin, kemudian selopantip tadi kita ambil, kita rekatkan. Bagian yang rekat itu pada permukaan objek gelas. Selanjutnya kita periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Ya. Kemudian ini contoh-contoh dari Aku ya Isen. Protozoa usus, ya. Jadi ini Entamuba histolytica, ya. Entamuba histolytica, ya. Ini kelihatan sistanya hanya 2. Nah, ini adalah Entamuba coli. Entamuba coli adalah protozoa usus yang non patogen, ya. Ini biasanya untuk membedakan apakah seseorang ini terinfeksi oleh parasit usus yang patogen ataupun yang non patogen. Kemudian ini adalah yang Giardia sistanya. Ini di bawah dengan pemeriksaan tinja, ya, dengan lugol ini kelihatan coklat seperti ini. Ya, ini Giardia lambdia. Ya, ini. Nah, kemudian telur nematoda usus yang mungkin kita lihat, ya, ini yang mungkin adalah telur Trichuris trichura. Ini bentuknya seperti tong dengan 2 buah tutup ini. Ini seperti gabah kalau menurut penglihatan saya, ya, ini. Kemudian ini adalah telur Ascaris lumbricoides, ya, ini yang fertil, telur yang fertil ini. Ya. Kemudian ini adalah juga telur Ascaris lumbricoides tetapi yang infertil. Telur yang infertil ini dapat terjadi apabila cacing betina ini tidak dibuai oleh cacing jantan, tidak kawin dengan cacing jantan. Dia bisa bertelur, tapi bentuk telurnya adalah telur yang infertil, jadi tidak bisa menjadi infektif. Kemudian telur hookworm, ya, dindingnya 1 lapis jernih, di dalamnya ini mengandung sel-sel telur atau morula. Bisa dipahami? Nah, ya. Kemudian ini pseudoparasit yang kemungkinan bisa ikut terlihat pada saat pemeriksaan tinja untuk parasit usus. Bisa terlihat gambaran seperti ini, ya. Ini, ya, ABCDE, ABCD, ini yeast atau fungi. Ini gambarannya seperti ini. Kemudian yang kedua ini adalah bisa juga dijumpai bentuk-bentuk seperti ini. Ini bukan parasit, tetapi ini polen. Kemudian ini juga, ya, ini biasanya sel-sel dari tumbuhan, ya, atau vegetable, ya, dari sayur. Nah, ini fiber. Dan kadang-kadang, ya, mahasiswa mengira bentuk yang memanjang ini adalah cacing. Tidak mungkin cacing, ya, bisa dilihat dengan pemeriksaan itu karena apa? Tinja yang kita ambil adalah sangat sedikit sekali, ya. Jadi ini dikiranya cacing ini. Jadi kalau pemeriksaan tinja ini jangan berpikiran ke arah cacing, ya, cacingnya, tapi telurnya. Kemudian ini bentuk-bentuk seperti ini adalah leukosit dan epitel yang mungkin dilihat. Ya. Kemudian bentuk yang lain adalah lemak, ya. Ini kadang-kadang warnanya ini kuning, ya. Kemudian ini bentuk yang lain, ya. Ini. Nah, ini
bisa juga ini disebut pseudoparasit karena kadang-kadang menyerupai parasit, tetapi ini sebetulnya bukan parasit. Ya, ini yeast, makropag, Charcot-Leyden, kristal Charcot-Leyden, kemudian polymorphonuklear cell, squamous epithelial cell, columnar epithelial cell ini. Nah, ini sel tumbuhan juga bisa kadang-kadang terlihat seperti ini. Nah, ini. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo, Bu. Halo? Ya. Belum Saya ada, kira Bu. kuliah bahannya gimana? Saya Halo? ingin bertanya. Ya, silahkan. Mohon maaf, boleh diulangi penjelasan yang bagian diagnosis enterobiasis? Entropiasis, oke. Ya, bagian diagnosis. Karena tadi Bentar. sempat terputus-putus. Ini diagnosis Iya. entropiasis ini ya, oke. Yang ditanyakan apa? Penjelasannya tadi sempat terputus-putus di Oh. tempat saya, Bu. Oke. Jadi ini menggunakan spatel. Jadi seperti sticknya es krim itu ya. Kita beri selopan tape. Bagian yang lengketnya ada di luar. Ya. Jadi kita spatel itu kita beri selopan tape dengan bagian yang lengketnya itu di luar. Kemudian kita tempel-tempelkan di sekitar anus. Ya. Ini harus dilakukan pada malam hari atau pagi hari sebelum mandi. Kenapa? Karena cacing Enterobius vermicularis ini bertelur ini di daerah perianal pada malam hari. Ya. Jadi kalau siang hari atau apa tidak kemungkinannya sangat kecil untuk mendapatkan telur ini. Kemudian setelah ditempel-tempelkan, selopan tape kita ambil, kemudian kita tempelkan pada objek gelas yang sudah mengandung 1 tetes gliserin. Ya, selopan tape itu kita tempelkan, kemudian kita tunggu beberapa saat supaya jernih dan diamati di bawah mikroskop. Jelas? Bisa Jelas, dipahami? Bisa. Terima kasih. Bisa. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin? Halo? Halo, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kuliah akan saya akhiri, ya, oke? Ya, jadi kuliah akan saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu besok Waalaikumsalam, Bu. Kamis. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.